Shalom para pejabat BPD, GBI, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara melalui kesempatan ini. Saudara-saudara, keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena keluarga itu adalah lembaga ilahi pertama yang Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya gereja harusnya memberikan perhatian kepada keluarga. Dengan cara apa? Gereja memberikan kelengkapan kepada setiap keluarga, kepada setiap suami, istri, anak-anak, supaya mereka bisa membangun keluarga mereka menjadi kokoh dan kuat. Saya menyambut baik upaya dari bidang pembinaan keluarga BPD, GBI Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat video-video yang melengkapi para anggota keluarga supaya mereka bisa punya kelengkapan untuk bisa membangun keluarga mereka. Saya mendorong setiap saudara-saudara para pejabat, ikutilah setiap sesi dengan baik, dan juga bukan hanya saudara diberkati, tapi juga ajarkanlah kepada jemaat saudara supaya keluarga jemaat kuat dan juga keluarga pejabat GBI kuat. Sukses selalu membangun keluarga yang kokoh dan kuat. Shalom. Shalom rekan pelayanan BPD Jateng dan DIY Gereja Bethel Indonesia. Melalui kesempatan ini saya menyambut baik pelayanan Pendeta Tony Subiantono dan seluruh tim pembinaan keluarga BPD Jateng dan DIY yang akan merilis video-video yang akan memberkati kita. Video pertama adalah untuk para pejabat BPD Jateng dan DIY yang berisi tentang materi bimbingan pranikah yang pasti akan berguna ketika kita melayani pasangan-pasangan pranikah di gereja kita. Dan materi kedua adalah materi pembinaan untuk keluarga yang pastinya akan memperkuat keluarga dan mengharmoniskan keluarga yang ada di BPD Jateng dan DIY. Saya berdoa supaya Anda semua menikmati berkat Tuhan. Selamat menikmati, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara, pejabat, hamba-hamba Tuhan, BPD, GBI, Jateng dan DIY yang dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentu semuanya dalam lindungan Tuhan, semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, kalau BPD, GBI, Jateng dan DIY akan meluncurkan pembahasan materi tentang pembinaan keluarga. Biarlah hal ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pejabat BPD, GBI, Jateng dan DIY. Mari sebelumnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya hal ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mengucap syukur. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami siap menerima berkat firman, kami siap menerima pembahasan materi tentang pembinaan keluarga. Biarlah Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pembahasan tentang pembinaan keluarga. Biarlah Tuhan urapi dengan urapan khusus yang daripada Tuhan, sehingga materi ini boleh memberkati kami seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya BPD, GBI, Jateng dan DIY. Terlebih kami semua yang mendengarkan, kami dibangunkan, kami diberkati, sehingga keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan boleh kuat buat senantiasa teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom hamba-hamba Tuhan GBI, BPD, Jateng dan DIY. Bersyukur hari ini saya memperkenalkan tentang program atau bidang baru di GBI secara nasional, baik Indonesia maupun di BPD kita, Jateng DIY, yaitu ada bidang yang disebut dengan pembinaan keluarga. Saudara, ini menjadi sesuatu yang akan diperkenalkan
untuk kita melayani. Memang program-program sudah kita susun beberapa waktu yang lalu, tetapi karena pandemi COVID-19 ini kita mau tidak mau harus hentikan, harus tahan. Tetapi ada sesuatu dorongan dari Ketua BPD untuk kita tidak berhenti dengan adanya COVID-19 ini. Ada hal yang kita bisa kerjakan, salah satunya adalah hari ini, saat ini kita menerima sebuah materi dari bidang pembinaan keluarga BPD Jateng DIY. Nah, saudara, inilah yang akan menjadi sebuah hal, di samping memperkenalkan juga langsung kita akan melakukan modul kita yang pertama, yaitu modul dalam pembinaan keluarga. Saudara, apa yang akan kita capai dari modul ini? Modul yang pertama ini adalah modul yang sangat penting bagi gereja Tuhan, khususnya kita pejabat dari GBI, BPD Jateng, dan DIY. Saudara, kita sebagai gembala atau sebagai hamba Tuhan seringkali kita diminta pelayanan dalam berbagai area. Ada pelayanan baptisan air, ada pelayanan kematian, mendoakan orang, sakit, dan lain sebagainya. Nah, ada satu pelayanan yang seringkali diminta jemaat yang berkaitan dengan pembinaan keluarga, yaitu BPN atau bimbingan pranikah. Saya banyak bertemu dengan gereja atau hamba-hamba Tuhan, seringkali saya bertanya, apa modul BPN atau bimbingan pranikah di gereja setempat, baik GBI atau bukan GBI. Beberapa di antaranya mereka menyampaikan bahwa BPN, bimbingan pranikah di gereja lokal tersebut, seringkali mereka juga tidak melakukannya secara serius. Bukan berarti mereka tidak serius melakukannya, maksud saya begini, modul yang disampaikan menurut saya masih terlalu rata-rata, masih ada di permukaan, belum menyentuh sampai ke dalam. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan satu modul dari GBI, saya berkoordinasi dengan bidang pembinaan keluarga BPH. Mereka sedang mempersiapkan modul yang baku, artinya materi-materi yang sedang disiapkan. Tetapi sambil menunggu ke sana, saya hanya ingin menyampaikan sebagai Ketua Bidang Pembinaan Keluarga BPD Jateng dan DIY, saya ingin menyampaikan sesuatu sebagai landasan atau dasar mengapa ini penting. Kenapa? Karena jangankan mereka hanya 1-2 kali pertemuan mereka atau sebuah gereja ini menikahkan pasangan. Menurut saya kok masih belum cukup. Nah, ada juga gereja yang bahkan tidak ada BPN. Wah, ini sangat menyedihkan menurut saya. Dan menurut saya ini jangan sampai terjadi di gereja GBI. Apalagi di pembinaan kita, BPD Jateng dan DIY. Karena saya bertemu dengan seorang pendeta yang berkata, loh apa yang harus dibimbing? Materinya seperti apa? Saya tanya, loh selama ini gereja berjalan puluhan tahun, apa yang dilakukan? Enggak ada, cuma ketika ada orang mau menikah, tanya tanggalnya kapan, dan saat itulah mereka melakukan ibadah pemberkatan nikah. Saudara, ini yang menjadi beban kita dari bidang pembinaan keluarga. Hari ini kita akan menerima sebuah pemahaman pentingnya BPN atau bimbingan pranikah. Saudara, apa yang kita mesti pahami tentang bimbingan pranikah ini? Saudara, hal yang pertama adalah begini, yang harus kita pahami bahwa bimbingan pranikah itu harus dilakukan oleh gereja lokal kepada jemaat yang mengajukan permohonan untuk menikah atau minta diberkati dalam pernikahan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang harus kita seriusi. Karena ini menjadi sebuah hal yang baik bagi gereja untuk menginvestasikan sesuatu dengan baik kepada mereka. Saudara, jadi ketika ada orang mengajukan, Pak Pendeta, saya mau menikah, tanggal sekian dan di mana mungkin tempatnya disebutkan. Nah, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saudara harus melaksanakan bimbingan pranikah atau BPN.
Nah, ini penting buat kita. Mengapa ini penting? Ini akan menjadi sebuah investasi besar gereja kepada jemaatnya. Nah, dalam BPN ini ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, masa BPN itu paling tidak menurut saya, walaupun ini ya standar lah, paling tidak setidaknya BPN dijalankan dalam masa 3 bulan. Dengan asumsi minimal ada 8 kelas yang menjadi jadwal pertemuan. Ada gereja yang sudah menjalankan, Pak kami ada 12 materi, oh puji Tuhan. Nah, saya ingin mengingatkan begini, BPN ini bukan untuk mempersulit jemaat untuk menikah dan juga tidak mempermudah jemaat juga untuk menikah. Kenapa? Karena banyak jemaat menikah, orang mengajukan pernikahan hanya untuk mendapatkan selembar kertas surat akte pernikahan. Wah, ini sangat menyedihkan. Jangan sampai seperti ini terjadi dalam jemaat kita. Saudara, sehingga mari setidaknya 3 bulan masa-masa untuk BPN dengan asumsi seminggu sekali ketemu dan setidaknya ada 8 kali minimal pertemuan. Nah, kenapa 3 bulan? Setidaknya mungkin ada hari di mana kita sibuk atau kita berhalangan. Sehingga 3 bulan adalah masa yang sangat-sangat masih realistis. Nah, yang kedua adalah bagi pasangan yang akan menikah, perhatikan, diwajibkan untuk melaporkan ke gereja minimal setidaknya 4 bulan sebelum hari H. Saudara, ini penting. Kenapa? Yang pasti adalah mengatur jadwal BPN. Yang kedua, menunjukkan keseriusan dari jemaat untuk pernikahan ini. Kenapa? Karena seringkali ada orang mau menikah, pesen gedung saja setahun sebelumnya. Pesen catering bisa setengah tahun sebelumnya. Masa minta kepada pendeta pelayanan pemberkatan nikah kurang sebulan, kurang 2 bulan. Wah, menurut saya ini tidak serius. Nah, ini menjadi sesuatu perhatian bagi kita. Sehingga minimal 4 bulan lah. Atau saudara bisa tetapkan setidaknya setengah tahun sudah harus dikasih tahu gembalanya bahwa saudara akan menikah. Nah, ini penting saudara ya tentang waktu ini. Kenapa? Setidaknya kita juga lolos dari siasat. Maaf kata, seringkali ada orang-orang tertentu yang mensiasati gereja. Karena apa? Dosa. Karena mereka sudah mungkin melakukan hubungan seks sebelum menikah. Atau mereka akhirnya sudah hamil duluan. Sehingga mereka mau menikah kapan? Bulan depan. Wah, ini mencoba untuk membohongi. Nah, dengan waktu yang panjang, saudara akan memastikan bahwa pasangan ini adalah pasangan yang dalam tanda petik aman tentang hal-hal tersebut. Nah, itu yang kedua. Jadi, melaporkan. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu semua, pejabat atau gembala, hal ini harus diketahui seluruh jemaat kita. Jadi, seluruh jemaat harus tahu. Nah, untuk tahu bagaimana? Harus sering mengumumkan kepada jemaat. Baik ditulis di warta jemaat, baik seringkali diomong setiap hari Minggu bahwa saudara gembala akan melayani pemberkatan nikah harus dilaporkan setidaknya 4 bulan sebelum hari H. Nah, ini akan menjadi sebuah pemahaman jemaat sehingga jemaat tidak ada alasan, saya nggak tahu. Saudara, jemaat harus memahami tentang hal ini. Sehingga kalau ada orang mau menikah, mereka rapat keluarga, misalnya mereka pasangan, mereka udah ketemu pertunangan dan rapat keluarga menentukan tanggal pernikahan, mereka akan menentukan tanggal pernikahan setidaknya 4 bulan sebelum hari H. Sehingga mereka akan memberitahu gereja 4 bulan sebelum hari H. Sehingga mereka tidak terkesan buru-buru dan cepat-cepat tentang hal itu. Nah, yang berikutnya adalah sangat disarankan kepada gembala sidang untuk mengambil bagian-bagian sesi-sesi penting. Mungkin di gereja saudara, gembala mengambil kesempatan untuk membimbing secara penuh. Di gereja kami, saya secara khusus mengambil semua materi. Jadi kenapa? Karena bagi saya ini penting. Saya tidak pernah mewakilkan untuk bimbingan pernikahan kepada
staff atau kepada full timer. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah investasi hidup saya sebagai gembala kepada jemaat. Tapi bagi saudara yang mungkin memang punya kesibukan dan juga punya staf yang khusus, semacam pastoral atau semacam pembinaan iman di dalam gereja, maka ya bolehlah itu akan dibina oleh bidang-bidang full timer atau orang-orang yang saudara tunjuk dan percaya. Tetapi saran saya tetap sebagai gembala, saudara harus ambil misalnya 8 sesi. Saudara paling tidak ambil barang 2 atau 3 sesi penting untuk bicara kepada pasangan yang akan menikah. Ini penting karena disinilah gembala akan mengenal dengan baik dan saudara sedang menginvestasikan sesuatu yang baik bagi pasangan yang akan menikah. Walaupun sekali lagi saudara punya divisi, departemen di gereja lokal yang membidangi tentang hal ini, tetap saya mengusulkan saudara harus mengambil bagian sebagai gembala untuk ambil barang 2 atau 3 sesi untuk pembinaan. Bisa sepenuhnya, puji Tuhan. Itu sesuatu yang sangat baik bagi kita. Nah, yang berikutnya, walau ada BPN yang dilakukan di dalam grup, ada gereja yang melaksanakan BPN di dalam grup. Artinya dalam kelompok besar. Jadi misalnya saudara adalah memimpin gereja besar, jemaat ribuan. Jadi kalau yang mau menikah bisa langsung 5 pasangan, 10 pasangan. Sehingga saudara mungkin berkata, wah ini kalau dikumpulkan jadi satu, atau dipisah-pisah maka akan membuang banyak waktu. Jadi banyak gereja mengambil keputusan untuk praktis, yaitu mengumpulkan kelompok BPN. Jadi sekali pertemuan itu bisa 5 pasangan bahkan sampai 10 pasangan. Saudara, walaupun saudara membuat kelompok BPN ini menjadi sebuah kelompok besar, tetap saya sarankan untuk sesi-sesi tertentu, saudara harus melaksanakannya dalam kelompok yang privat. Privat itu siapa? Pasangan ini dan konselor. Jadi 3 orang. Konselor membimbing langsung kepada pasangan yang akan menikah, baik calon pengantin pria maupun yang wanita. Kenapa? Karena ada hal-hal yang sedang kita kejar, yaitu keterbukaan. Saudara, ini penting buat kita ya. Ini menjadi sebuah pedoman yang harus kita lakukan. Nah, mengapa sih BPN ini penting? Apa perlunya BPN di dalam pelayanan kita? Bukankah lebih enak orang minta pernikahan langsung saja kita layani? Tetapi mengapa kita harus bersusah-susah? Perhatikan, ada hal yang sangat penting untuk diterima jemaat yang akan menikah. Sehingga hal yang berikutnya adalah apa perlunya BPN bagi calon pengantin. Yang pertama, yaitu membangun dasar yang kuat dan alkitabiah dalam pernikahan. Saudara, ini menjadi satu dasar yang baik sehingga orang menikah bukan sekedar ya mereka udah pacaran lama, sudah mereka mereka sudah usia yang sudah memang harus menikah dan harus menikah mungkin karena tuntutan banyak hal sehingga orang menikah. Bukan itu. Bukan hanya sekedar kita membuat sebuah acara, tetapi bagi orang yang akan menikah, mereka harus membangunnya di atas dasar firman Tuhan. Karena kalau berdasarkan pengalaman orang tua, pengalaman pacaran, waktu-waktu pacaran yang mungkin setahun 2 tahun, saya rasa itu bukan sesuatu yang kuat. Tetapi dasar firman Tuhan adalah sesuatu yang kuat untuk bisa dilakukan. Itu sebabnya BPN adalah sebuah area yang baik untuk pasangan menerima landasan pernikahan mereka didasari oleh firman Tuhan. Yang kedua, yaitu menjaga calon pengantin untuk tidak jatuh dalam dosa. Kalau mereka sudah ngerti firman Tuhan, maka mereka akan dijaga oleh firman Tuhan itu supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Mulai ada rambu-rambu,
mulai ada aturan-aturan, mulai ada etika-etika kekristenan firman Tuhan yang harus dipegang. Ini pentingnya BPN bagi pasangan. Yang ketiga, membantu membangun dialog yang lebih serius dengan pasangan. Ada banyak kecenderungan orang masa pacaran hanya membicarakan hal-hal yang simple atau hal yang sederhana atau hal-hal yang mudah ya, atau hal-hal yang tampaknya di permukaan saja. Apa itu? Hobi, kesukaan, ya olahraga, nonton film. Mungkin mereka hanya membicarakan hal-hal yang di permukaan saja. Nah, BPN adalah di mana kita membicarakan secara serius. Kalian akan menikah, setelah menikah akan tinggal di mana? Sudah punya rumah belum? Sudah punya pekerjaan tetap belum? Apa rencanamu? Berapa penghasilanmu selama sebulan? Berapa pengeluaran yang kira-kira kamu akan keluarkan setelah kamu menikah? Mari kita lebih serius untuk membicarakan tentang hubungan ini. Sehingga ini akan membuka dialog yang lebih serius untuk pasangan ketika mereka masuk dalam BPN. Sehingga saudara bisa membantu untuk mereka memikirkan, membicarakan pernikahan dengan lebih serius. Yang keempat, membuka area-area yang perlu diperhatikan di mana sebelumnya terlewatkan oleh pasangan. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ada area-area yang seringkali tertutup. Misalnya masalah-masalah pribadi masing-masing pasangan. Sehingga waktu pacaran tidak pernah diungkap. Misal, saya melayani satu pasangan yang pernah membicarakan kepada saya secara pribadi. Ini calon pengantin wanita. Dia berkata, Pak, bisa nggak kita ketemu secara pribadi? Artinya tidak ditemani oleh pasangan prianya. Nah, saya dengan istri melayani, saya tanya kenapa? Dan dia mengaku bahwa saya punya masalah pribadi, yaitu saya sejak SMP punya masalah di kandungan saya. Sehingga pertama haid, dia harus pingsan sakit, dan kemudian sama orang tua dibawa dokter sampai luar negeri, dan 3 dokter menyatakan bahwa dia tidak bisa hamil karena ada masalah di dalam kandungannya. Nah, dia menyimpan rahasia ini bagi calon pasangan atau bagi calon suaminya. Saudara, ketika mau mendekati hari H pernikahan, maka rahasia itu menjadi sesuatu yang menyesakkan. Dia sulit untuk bisa menyimpan ini. Dia takut nanti kalau suaminya akhirnya tahu, dia akan kecewa. Maka dia ngomong begini, Pak, menurut Pak Tony, kira-kira saya harus ngomong enggak dengan calon suami saya? Saya ngomong, loh itu masalah penting loh itu. Karena salah satu tujuan orang menikah kan akan melahirkan keturunan ilahi. Nah, bagaimana dengan hal ini, saudara? Nah, dia berkata, ya sudah Pak, saya menyerah, tetapi saya enggak berani untuk saya ngomong. Tolong dibantu untuk ngomong kepada calon suami saya. Nah, saudara, disinilah akhirnya saya ngomong dan singkat cerita sang suami mau menerima dan luar biasa. Semua berakhir dengan happy ending. Sang suami berkata, saya menerima calon istri saya apa adanya, bahkan siap untuk tidak punya anak. Dan akhirnya kami doakan, anak adalah berkat Tuhan, mujizat. Sehingga hari ini pasangan ini ternyata bisa punya 2 orang anak. Luar biasa bukan? Itu mujizat, tapi saya tidak ingin bicara tentang menekankan dalam mujizatnya. Tapi saya ingin menekankan tentang sebuah rahasia yang seringkali terlewatkan untuk dibicarakan selama masa-masa orang berpacaran. Sehingga seringkali orang menjadi tertutup tentang hal ini. Yang kelima, apa perlunya BPN bagi calon pengantin? Yang kelima adalah BPN bukan hanya mempersiapkan pesta pernikahan, tetapi mempersiapkan kehidupan setelah pernikahan. Ini menjadi sesuatu yang sangat harus disiapkan dengan baik. Karena ketika pesta usai, ketika kue pengantin sudah habis, ketika baju pengantin dilepas, itulah kehidupan pernikahan.
yang sesungguhnya. Pernikahan, pesta pernikahan bisa menjadi topeng-topeng, tetapi kehidupan pernikahan adalah sebuah hal yang akan dikerjakan jauh lebih lama daripada pesta pernikahan yang paling hanya 2-3 jam. Tapi kehidupan pernikahan bisa berlangsung, bisa 30 tahun, 40 tahun, bahkan bisa lebih lama. Itu sebabnya persiapkan perjalanan panjang untuk pernikahan ini dengan BPN yang baik. Nah, bagi gereja, apa pentingnya atau apa perlunya BPN bagi gereja? Ada satu hal yang penting di sini, yaitu yang pertama adalah gereja berkesempatan untuk mempersiapkan jemaat membentuk keluarga bahagia yang kuat. Keluarga yang kuat adalah tiang-tiang di dalam gereja. Saudara, kenapa saya mengambil keputusan untuk selalu membimbing pernikahan 8 sesi sendirian? Saya tidak wakilkan untuk orang yang mau baptis, saya bisa wakilkan kepada orang lain. Konseling yang lain bisa saya wakilkan, tapi khusus BPN, saya ambil sendiri 8 sesi. Saya menginvestasikan kepada jemaat. Kenapa? Karena disitulah saya berkesempatan untuk bisa menginvestasikan hidup, menunjukkan bahwa saya Bapak rohani memberikan perhatian, memberikan sebuah waktu, menginvestasikan dalam kehidupan pernikahan yang akan dibentuk oleh jemaat. Karena bagi saya, pernikahan yang bahagia adalah sebuah berkat juga bukan hanya untuk pasangan, tapi gereja. Berapa banyak kita gembala sidang seringkali dipusingkan dengan jemaat mengalami masalah, KDRT, perselingkuhan, masalah-masalah yang lain di dalam rumah tangga. Yang intinya bahwa mereka ternyata tidak mendapatkan bimbingan yang cukup. Sehingga keluarganya nggak bahagia. Keluarga nggak bahagia, akibatnya wah banyak gembala direpotkan dengan konseling pernikahan yang tidak ada habisnya, saudara. Nah, mending kita menginvestasikan lebih baik untuk mereka, sehingga justru mereka akan menjadi keluarga-keluarga yang kuat, yang bisa membimbing keluarga-keluarga yang lain di jemaat yang kita pimpin, sesuatu yang kita sedang investasikan. Nah, yang kedua adalah begini, gereja yang kuat di dalamnya adalah keluarga-keluarga yang kuat. Kenapa, saudara? Saya seringkali sebagai gembala melihat begini, orang semiskin-miskinnya orang masih bisa datang ke gereja dengan setia. Tapi berapa banyak keluarga yang bermasalah, mereka memutuskan untuk tidak ke gereja. Kenapa? Contoh kasus perselingkuhan, orang menjadi malu, orang menjadi takut, sehingga orang akhirnya memutuskan untuk tidak gereja. Susah sekali untuk mendorong mereka kembali ke gereja. Tapi orang walaupun miskin gak punya uang, tapi mereka tetap mau ke gereja. Masalah boleh datang, orang tetap mau beribadah, masih mau pelayanan. Tetapi bagi keluarga yang berantakan seringkali mereka menarik diri karena apa? Ada tuduhan bahwa mereka nanti saya gak jadi suatu kesaksian yang baik, saya akan menjadi batu sandungan buat orang-orang lain. Ada banyak hal yang seringkali harus terjadi di sana. Itu sebabnya ini pentingnya gereja melaksanakan BPN. Nah, ada hal yang sekilas saja, ini tools ya, saudara harus buat namanya kartu bimbingan. Jadi selama saudara BPN, saudara buatkan kartu bimbingan, kasih nama, kalau perlu kasih foto pasangan. Nah, ada kolom-kolom yang setidaknya yang pokok adalah tanggal bimbingan, materi bimbingan, konselor yang melayani ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu dicapai. Saudara, yang penting juga tanda tangan bahwa mereka sudah mengikuti bimbingan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itu tools saja buat kita. Nah, yang berikutnya adalah ada 2 bagian penting dalam BPN. Nah, sambil menunggu kita punya materi yang baku dari Departemen Pembinaan Keluarga BPH, saya hanya ingin memberikan dasar begini. 2 bagian besar dari BPN adalah yang pertama, landasan Alkitab. Itu penting. Makanya kita akan memberikan landasan Alkitab kepada calon pasangan, yaitu materi-materi tentang apa pentingnya pernikahan atau apa kata Alkitab di dalam, atau apa Alkitab tentang pernikahan. Nah, itu hal yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah praksis atau praktika kehidupan pernikahan. Jadi menjadi
istri yang efektif, menjadi suami yang efektif, menjadi orang tua yang efektif. Nah, saudara bisa mungkin melibatkan dokter dan lain sebagainya untuk menjadi konselor khusus untuk poin-poin tertentu. Nah, nanti saudara bisa atur sesuai dengan suasana atau kebijakan gereja lokal masing-masing. Tapi saya ingin membagi dua hal itu, yaitu menjadikan BPN ini dua bagian besar, yaitu landasan Alkitab tentang pernikahan, yang kedua praksis atau praktika untuk melayani dalam bingkai namanya, dalam kelas namanya bimbingan pranikah ini. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh gereja tentang apa yang harus kita lakukan ketika ada orang meminta kita untuk melayani dalam pelayanan pernikahan. Kiranya kita akan mempelajari dalam sesi setelah ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita menyampaikan tentang dasar-dasar Alkitab, khususnya tentang landasan Alkitabiah tentang pernikahan. Nah, saya akan sampaikan barang 1-2 sesi, sehingga selama masa COVID-19 ini kita bisa belajar di rumah, kita bisa mempelajari ini untuk kita mendengarkan, supaya kita bisa diperlengkapi, semakin dipertajam dalam pelayanan kita. Sampai ketemu dalam sesi berikutnya adalah sesi yang akan saya sampaikan, yaitu landasan Alkitab tentang pernikahan. Tuhan Yesus memberkati.